Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, marilah kita manjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan puasa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Sudah berapa banyak orang-orang yang gugur sebelum diberikan kenikmatan beribadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmatnya bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yang senantiasa patuh di setiap waktu dan senantiasa taat di setiap saat ila yaumil qiyamah. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bagian video yang pertama telah dibahas tentang pentingnya pemuda dalam membuktikan rasa cinta kepada bangsa Indonesia ini. Karena untuk membuktikan rasa cinta kepada suatu bangsa adalah dengan kuatnya para pemuda-pemudi Republik Indonesia. Jika pemuda-pemudinya beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, juga memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka insya Allah negeri ini akan maju dan jaya. Dan ketika negeri ini maju dan jaya, inilah yang disebut dengan cinta tanah air melalui gerakan para pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini, yang tak kalah lebih pentingnya adalah tentang cinta tanah air dengan persatuan dan kesatuan. Karl Steenbrink, seorang budayawan dari Belanda, mengungkapkan kekagumannya terhadap bangsa Indonesia. Mengatakan bahwa Indonesia ini walaupun terdiri dari suku, bangsa, adat istiadat, maupun budaya dan agama, namun mampu hidup dalam kerahmatan dan kerukunan, tentunya di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Multatuli, seorang budayawan juga dari tanah Jawara, Banten, mengibaratkan negeri ini seperti jamrut yang dihamparkan di bumi Nusantara. Sekarang tepatnya di Jami' Umayyah, tepatnya di Damaskus, Suriah. Alhamdulillah, kalau kita tanya dan kalau kita dengar langsung dari penduduk negeri Syam, negeri Suriah, apa pendapat mereka tentang Indonesia? Ma ra'yukum bi ahli Indonesia? Mereka akan menjawab, negara terbesar yang penduduknya banyak, musliminnya, maksudnya adalah negara yang Islamnya terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Akbar muslimin fil alam, yakni Indonesia. Tiga ungkapan ini mengilustrasikan kepada kita bahwa kita harus mampu membuktikan kata-kata ini dengan fakta, bukan kata tanpa fakta. Namun sayang seribu sayang hadirin, nampaknya dan nyatanya faktanya Ibu Pertiwi sedang berduka cita karena masalah perbedaan menimbulkan fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pembencian, kebencian, perdebatan, dan lain sebagainya yang meruntuhkan persatuan bangsa Indonesia. Apakah kita rela
Jika negara yang dibangun dengan tetesan darah, tetesan keringat, hamparan para syuhada, porak-poranda disebabkan karena kepentingan diri sendiri, karena kepentingan organisasi, karena kepentingan golongan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tuntunan kita, panutan kita. Allah ajarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ayat ini menjelaskan bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari laki-laki, perempuan, suku, bangsa, adat istiadat dan budaya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain, berkomunikasi, harmonisasi, saling bantu, menciptakan rasa cinta. Dengan inilah bangsa akan menjadi bangsa yang maju dan sejahtera karena persatuan dan kesatuan. Tapi jika adanya perpecah belahan, apa kata ulama? Al-ittihadu rahmah wal firaqu yani musibah. Persatuan itu adalah kasih sayang dan rahmat yang akan dilimpahkan oleh Allah, tapi perpecah belahan itu akan mendatangkan musibah. Mungkin bisa jadi adanya COVID-19 ini adalah musibah disebabkan karena adanya permusuhan antara kita dengan pemerintahan, antara pemerintah dengan agama, seolah kita sedang diadu domba. Hati-hati saudara kaum muslimin wal muslimat. Saudara kaum muslimin wal muslimat, lalu apa bukti cinta kita terhadap tanah air Indonesia ini? Kunci utama dan pertamanya adalah bersatu padu, samakan niat, satukan langkah, duduk sama rata, berdiri sama tegak, satukan niat menuju Indonesia yang maju. Ketika Indonesia maju, berarti cinta kita berhasil. Cinta itu bukan hanya dari mulut semata, melainkan harus dengan praktek dan perbuatan yang kita harus laksanakan. Itulah yang dinamakan cinta yang hakiki. Saudara kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah dalam tali agama Allah, bihablillah jami'a, semuanya. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Saudara kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Membahas ayat yang sebelumnya, surat Al-Hujurat, supaya agak lebih jelas lagi. Di sini menurut Imam As-Suyuti di surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, sebelumnya, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menjelaskan bahwa di sini asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah SAW menyuruh budaknya menikahi seorang kaum dari Bani Bayadah, namanya Abi Hindin. Kemudian kaum Bayadah ini menolak dikarenakan tidak mau menikahi putri yang cantik jelitanya dengan orang yang hitam legam. Menolak kepada Rasulullah. Rasulullah belum menjawab penolakan dari Bani Hindin tentang perjodohannya yang akan dijodohkan Rasulullah, Bani Hindin dengan Bani Bayadah. Lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang kita diciptakan oleh Allah bersatu padu dan untuk saling menyayangi, mengasihi, menciptakan rasa kasih sayang. Begitulah penjelasan Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
bisa kita dapat ambilkan kesimpulan. Yang pertama, di video yang pertama adalah pentingnya pemuda dalam membuktikan rasa cinta kepada tanah air. Kemudian yang kedua, persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, tunggu tanggal mainnya. Jazakallah khair kathiron. Terima kasih saudaraku semuanya. Wahai orang Sunda, kumaha damang, orang Sadayana, saudara. Orang Papua, kita semuanya bersaudara. Orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Orang Jawa, kita iki kabeh sedulur. Jadi aja sampai orang akur. Terima kasih. Mudah-mudahan diberkahi sebagaimana Allah memberkahi bumi Syam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina wa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Saya Sarjaya, santri asal Banten, mahasiswa pelajar Biladus Syam, negeri Suriah, yang insya Allah mudah-mudahan kembali menjadi harapan bangsa, mampu memperjuangkan dan menjadi antusias tinggi pemuda yang diharapkan bangsa Indonesia yang takut kepada Allah dan sayang kepada negara Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.